سبيل الدموع سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibu dan Abang Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan orang sadayana sehat teras, rezekina seueur sareng barokah, putra putrina saroleh jeung saroleh, suamina soleh. Hadis Bulughul Maram, petunjuk Rasulullah, hadis nomor 1500 seberapa Bu? 1549. Wa an Muawiyah, eta Bu, eta wa an Muawiyah. Ayo Bu, hadis 1549. Saya kami tuh sama kemarin tentang larangan duduk di pinggir jalan, tong nongkrong bahaya. Kemudian itu sepuh dek naon nongkrong. Tapi kalau ibu nongkrong kermoyan ngarah sehat mah eta mah tenang. Ya. Mau anu ngagoda da ka ibu mah. Abi naros ka ibu sabaraha Bu? Ibu 49. 1550 ayat wa an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, man siapa saja yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, pasti dia akan pahamkan dia fiddin, dalam urusan agama. Maksudnya pasti Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan pahamkan dalam urusan agama. Ini bab tentang tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin, keutamaan tafaqquh fiddin, memahami agama, memahami ilmu agama. Man itu siapa saja. Ini man itu hurufnya huruf syarat nanti Bu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pasti lah. Siapa yang makan pasti kenyang gitu. Itu sudah sesuatu menjadi kepastian. Siapa yang rajin belajar pasti berhasil. Ayat manjada wajada. Nah, itu jawabannya. Wajada itu jawaban dari siapa yang belajar pasti berhasil. Siapa yang makan pasti warag. Itu suatu kepastian. Ini juga kepastian dari Allah. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan pahamkan agama. Tafaqquh fiddin, paham agama. Tapi siapa yang tidak dikehendaki kebaikan, siapa Allah yang tidak pedulikan oleh Allah, siapa yang Allah abaikan, siapa yang Allah cuekkan, pasti dia tidak akan dipahamkan dalam agama. Itu mafhum
kebalikannya. Jadi kalau ciri orang dikehendaki kebaikan, dicurahkan kebaikan setiap hari dengan cara semakin paham tidak terhadap agamanya, semakin cinta tidak talabul ilminya. Kalau semakin cinta, semakin paham, semakin motekar. Betul motekar? Motekar ini semakin kreatif dalam mencari ilmu agama, maka dia adalah yufaqihu fiddin, yang Allah arada bi khairan, Allah kehendaki kebaikan. Gitu. Jadi enggak gini Bu hadisnya teh, siapa yang kalau Allah kehendaki kebaikan pasti dia akan Allah kayakan. Tidak sama sekali, tidak ada kalimat kaya satupun. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pasti Allah akan berikan dia jabatan di dunia. Tidak sama sekali. Yaitu ayat berbicara bab harta sedikit pun yang Allah kehendaki kebaikan. Coba bisa dilihat nanti dalam ayat dalam hadis lain. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yusibinu, Allah pasti akan berikan musibah. Jadi justru dalam hadis lain, siapa yang Allah berikan kebaikan, yusibinu, Allah akan berikan musibah demi musibah. Dia mau dipasihan musibah itu wujud diberikan kebaikan. Lamun hirup adam tentram nyaman itu belum tentu diberikan kebaikan. Gitu Bu. Terus di hadis lain, tuba, sungguh sangat berbahagia siapa liman kholato ahlal fikih wa ahlal hikmah, yang bisa bergaul dengan ahli fikih dan ahli ilmu. Ini nggak disebutkan yang bergaul dengan orang yang beruang. Kalau beruang banyak uang. Ya Bu. Kholatu ahlal fikih wa ahlal hikmah. Tuba, sangat berbahagia orang yang terbiasa dengan ilmu sunnah. Disebutkan semua. Tidak ada yang Nabi sebutkan mengenai bab harta yang menyebabkan Allah berikan kebaikan. Karena harta mah sudah dari lauh mahfud, atau sejak kita 4 bulan dalam kandungan sudah diberikan masing-masing jatahna. Seandainya ibu di dunia ku Allah terus di jatahan hidup di dunia hartana 10 juta selama hidup, lamun ibu di dunia karek kenging 8.888.088 can maut karena nusa rupiah encan didapatkan. Tapi kalau sudah dapat 10 juta udah beres. Mau hartanya bro di juru, bro di pantau ngalayang di tengah babah, mau hartanya banyak tetap terus ayat takaran nanti Allah hartanya. Maka ucapan Allah di Al-Quran surat An-Nun, wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, bukan harta. Ya Allah tambahkanlah kepadaku harta. Kenapa Nabi katakannya rabbi zidni ilman? Karena harta mau ditambah ding sakitu. Harta mah sudah dikasihkan. Sedangkan lamun ilmu senang faham agama, kata Allah, yu'til hikmata may yasha, Allah berikan dia kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, maka barang siapa yang diberikan ilmu agama yang mendalam, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa may yazakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang memikirkannya kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi senabu lamun harta mah yang meminta dengan yang tidak meminta Allah kasih. Sok tingali. Sakitu tementa kalau dipasihan tingali. Sakitu menta, wah Allah kadang-kadang dipasihan. Ada harta nu menta kalau kasih. Nu banjir tinggal di daratan bantuan. Tementa. Ya Bu ya, harta mah. Kadang-kadang kita diem pun harta mah datang. Ini tidak setuju muridnya Imam Syafi'i. Ada muridnya Imam Syafi'i, guru saya tidak setuju. Kata guru, harta itu yang meminta dan tidak meminta, yang berusaha yang tidak berusaha akan dikasih. Saya tidak setuju, kata muridnya Imam Syafi'i.
Menurut saya harta itu akan dikasih Allah kalau kita berusaha. Nah, enggak, harta itu dikasih dan dikasih oleh Allah kepada orang yang berusaha atau tidak berusaha, meminta atau tidak meminta. Tiba-tiba si murid nanti pergi ngelewat sebuah kebun, ada pohon anggur. Nah, itu mau, kata murid Imam Syafi'i, pernah mau, mana ibu, ya, langsung kata, set, nah izin, boleh tidak saya minta anggur Anda? Boleh. Lalu dia ngolah anggur, sudah diizinkan oleh pemilik kebun. Udah ngolah anggur, ini saya akan kasihkan guru saya. Saya buktikan bahwa saya tidak mungkin dapatkan anggur ini kalau saya tidak berusaha menaikinya, memintanya, berusaha. Maka deh, guru ini anggur buat kamu. Benar kata-kata saya guru, bahwa orang itu akan diberikan rezeki. Menurut saya kalau dia berusaha, ini bukti saya kalau berusaha saya dapatkan anggur. Kata Imam Syafi'i, saya pun benar. Kamu ngasihkan anggur kepada saya tidak berusaha apapun. Artinya, guru Imam Syafi'i, saya tidak berusaha apa-apa, tapi saya dapat anggur dari kamu. Nah, gitu. Kan tadi mah berfahaman, saya berusaha dapat anggur, meminta. Kalau kata guru nggak harus meminta dapat anggur. Ini buktinya Imam Syafi'i. Guruan dibalikin. Ketika dia dengan sombongnya, nih benar nggak pendapat saya? Tidak mungkin saya dapatkan anggur ini kalau tidak berusaha. Gitu. Kata Imam Syafi'i, benar juga kata-kata saya. Tidak mungkin saya dapat anggur kalau saya berusaha. Ini saya dapat anggur. Di sama-sama pendapatnya benar. Lalu ces bareng, ces atau eta mantep, ces udukati saha. Intinya harta mah mau minta mau tidak pasti Allah kasih. Contohnya tadi Imam Syafi'i mah tidak meminta dapat anggur, tidak berusaha, ya dikasih oleh muridnya. Tapi muridnya mah dapat anggurnya kudu naik ke. Ya harta mah dikasih tidak dikasih pasti Allah berikan. Itu bab harta. Tapi bab ilmu, bab fakih dalam agama itu harus ada usaha, harus ada benar-benar keinginan yang dalam. Maka kata Allah, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Karena nanti beda kul, kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah oleh Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadakkaru ulul albab, lagi-lagi disebut ulul albab. Sungguh hanyalah yang memiliki akal pikiran yang sehat yang akan memikirkannya. Ya kalau disinggung anu boga pikiran karena bakal mikirkan ilmu itu lebih penting. Lagi lamun boga pikiran. Surah Az-Zumar ayat 9. Jadi tidak akan pernah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Ya banyak keutamaan mencari ilmu agama, fakih. Gitu Bu. Dina hadis Nabi Muhammad pernah mendoakan Ibnu Abbas. Apa doa nate? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah faqihu, pahamkanlah dia dalam urusan agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia mengenai ilmu ta'wil tentang tafsir Quran. Dari Ibnu Abbas, Nabi didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhul hikmah wa alimhu ta'wil. Ajarkanlah kepada hikmah atau ilmu ta'wil. Itu ilmu Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin. Apa? Tulis dong. Bu sok akan putra ibu kitu teh. Allahumma, kayak apa yang syaratnya doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ada dua hadis. Haji, mana spidolnya?
Udah tinggal tuh Bu? Can oge aja terus nggak tinggal. Biasa secara rempit gitu mah. Karagoki kumanya. Kabinang ageungan gitu. Fitin wa alim ta'wil. Wa alim wa alim ta'wil. Minum kahiji hadisna riwayat Ahmad. Kedua, terus muka dua Allahumma alimhul hikmah. Ini doa yang Nabi doakan kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, Allahumma ya Allah, faqihhu, fahamkanlah dia. Nanti dia. Ya Allah, fahamkanlah dia fiddin, dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil. Waalaikumsalam. Dan ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil. Ta'wil itu ilmu tafsir. Dan ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil atau ilmu tafsir. Ta'wil itu tafsir. Tafsir itu penjelasan tentang Al-Quran. Itu doa yang pertama dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, Nabi juga mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia Ibnu Abbas dalam urusan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil tafsir. Ibu bisa doakan buat anak, cucu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nuka dua, ieu mah pendek, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia hikmah. Hikmah itu ilmu yang mendalam, yang berbekas dalam hati. Tuh hikmah. Hikmah dalam bahasa Indonesia mana? Ada hikmahnya beda. Dalam bahasa Arab hikmah mah ilmu yang mendalam, yang berbekas ke dalam hati dan amal. Itu hikmah. Dibandingkannya, apakah kamu orang yang musyrik
yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Kenapa musik dibandingkan dengan yang beribadah dengan Islam? Iya, yang musik mah yang beribadah. Enggak, yang musik pasti ibadah cuma nggak sama dengan kita. Kenapa harus dibandingkannya itu udah pasti sama lain gitu. Seperti kalau ini kan yang diberikan hikmat dan diberikanlah hikmat supaya itu pasti kepada orang-orang Islam sama-sama. Tapi kenapa ini? Itu mah kan untuk menyindir apakah sama tidak orang yang kesudahannya sama tidak, pasti beda. Kesudahan hidup orang yang berbuat musyrik bukan menyamakan dari kesetaraan, bukan. Apakah sama, tidak ada yang dibuang. Kayak ayat lain mah wal akibatu lit muttaqin, sedangkan akibat yang baik itu pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itu persamaan yang bukan menunjukkan sama, tapi apa? Kesudahannya berbeda. Sama tidak? Ada yang dibuang. Sama tidak nanti kesudahannya. Ya, gitu. Yang kedua sindiran. Gitu. Sakitu geus apa? Bedana kumaha jelas? Ya, angger we. Sarua teh nusuk diajar teu diajar. Beda. Gitu kan ibu teh nyeros ka putra. Apa teh naon sarua teh kene diajar teu diajar hasilna. Pasti beda. Itu tuh Allah itu ingin membuat kita sadar dengan persamaan yang sebetulnya teh tidak sama. Itu menggelingkan kita. Namanya menggelingkan. Membangunkan kesadaran kita. Gitu ya Bu ya. Upami ka dirinya lira gentos domirna kata ganti itu hu teh kata ganti hu kelam ka dirinya lira Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Allahumma alimni hikmah. Di lamun kanyalira Allahumma faqihni fid din. Siga robi zidni kan kanyalira. Allahumma faqihni fid din. Pakai domir ya yang ada nun wikoyah. Allahumma faqihni. Upami ka kami faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Namun seura, tapi lamun nyalira mah Allahumma Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Rabbi zidni. Lamun nyalira kan zidni, tapi lamun seura zidna. Lamun dia zidhu. Rabbi firli, Rabbi firlahu, beda kan. Nah gitu Bu. Jadi lamun akan nyalira ya Allah Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil wa alimnil hikmah wa alimnil hikmah. Jadi lamun kanyalira gentos ku domir ni, domir ya aku. Nah ini nih kade. Jadi ibu ngadoakeun putra. Tangkep cium naona. Keningna beri doakeun diusap Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ngadoakeun ku bahasa Indonesia bagus, ku Sunda bagus, tapi tidak ada bahasa doa yang lebih indah daripada doa seorang nabi. Doa nabi mah pasti indah. Terus pasti dijabah karena nabi sudah dibuktikan. Ibnu Abbas udah dewasa jadi orang yang paham Quran. Makanya bikin Tanwirul Mikbas fi tafsiri Ibnu Abbas. Ketika orang-orang dewasa salah menafsirkan Quran, satu-satunya yang bisa menafsirkan adalah Ibnu Abbas. Gitu. Salah satu surat An-Nasr, idaja nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu perhatikan orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong pada masuk Fatu Mekah. Nah, ditaroskeun ka semua sahabat senior anu udah dewasa. Apa tafsirnya ayat ini? Kata orang-orang, ini tentang kemenangan Islam dan Islam banyak orang Islam yang masuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam. Banyak orang kafir masuk Islam. Kata Ibnu Abbas bukan. Jadi ketika baca surat An-Nasr nu artina kemenangan, pertolongan Allah, orang-orang menafsirkan naon ieu teh dalil tentang bahwa Islam itu berjaya karena banyak orang kafir masuk Islam pada saat Fatu Mekah.
Kata Ibnu Abbas, tafsirnya bukan begitu. Surunnya surat An-Nasr adalah tentang bahwa Rasulullah sebentar lagi meninggal. Jauh kan? Jauh jadi batu nafsirkan teh Islam, banyak Islam jaya, banyak orang kafir bodong-bodong masuk Islam. Tapi Ibnu Abbas seorang mengatakan ini tanda bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi meninggal. Gitu. Tak para sahabat luas. Nampak segitu. Nyelamun Islam masjaya, berarti tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Berarti tinggal dipanggil ku Allah Ta'ala. Itu mah teka pikiran ku sahabat nu lain mah. Usah kepikiran ku Ibnu Abbas. Disebut faqih, orang yang paham agama. Faqih. Itu salah satu kecerdasan yang dari hasil doa Rasulullah. Tergaduh putar namanya faqih. Bagus. Ya Bu, faqih. Muhammad faqih. Kalau kami jadi ini apa ya? Faqih nak. Gitu. Faqih teh faham. Pahamkanlah. Faqih. Lawan faqihun itu orangnya. Pakai tanwin. Faqihun itu orang yang faham. Ya. Gitu. Faqih. Gitu ya punya. Jadi doa Rasulullah ini berkaitan dengan urusan agama. Tidak ada sedikit pun urusan dengan bab harta. Gitu mungkin biasa diamalkan. Terus, nah ini disebut dengan yufaqih. Tanggil berasal dari kata-kata fikih. Fikih itu pemahaman, fikhu dakwah. Pemahaman tentang cara berdakwah. Fikhu sirah, pemahaman tentang sirah nabawi. Fikhul ibadah, pemahaman tentang fikih ibadah. Jadi fikih itu memahami. Itu ya secara lengkapnya fikih itu memahami, paham. Fikhu dakwah memahami cara berdakwah. Orang kalau menyebutkan fikih nu kabayang teh salat, ibadah, pada fikih teh banyak. Fikhu dakwah berarti fikih dakwah. Fikhu sirah tentang sirah nabawi. Bukan hanya menceritakan kejadian Nabi Muhammad lahir di Makkah, bukan hanya itu. Nabi Muhammad hijrah, tapi ada fikih-fikihnya. Apa yang dipahami dari peristiwa ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran gitu. Gitu. Ada fikih munakahah. Fikih tentang bab pernikahan, fikul ibadah tentang ibadah, fikul muamalah tentang muamalah sosial, fikul jinayah tentang jinayah, tentang bab kriminalitas gitu. Itu ada di kitab Bulughul Maram. Ada fikul muamalah tentang jual beli di dalam Bulughul Maram ayat. Itu semuanya harus berdasarkan fikih. Sedangkan menurut istilah fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-far'iyyah an adillatiha tafsiliyah bil istidlal. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i al-far'iyyah yang bersifat cabang. Namun ya la ilaha illallah itu pokok. Nanti cabang-cabangnya sana. Jadi hukum-hukum Allah yang hukum-hukum syar'i yang bersifat cabang-cabang hukum an adilatiha dari dalil-dalilnya, tafsiliyah yang terperinci, mil istidlal dengan mengambil dalil. Jadi sini disebut fikih, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat cabang, bukan pokok, yang bersifat cabang. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat cabang dari apa? Dari dalil-dalil yang terperinci, dari dalil-dalil. Dalil-dalil itu maksudnya non Al-Quran, jarang hadis, itu dalil-dalil. Dari dalil-dalil yang terperinci itu bil istidlal. Dari dalil-dalil yang terperinci, maksudnya Quran Sunnah, Quran hadis, gitu. Bil istidlal dengan cara mengambil dalil, gitu. Mengambil kesimpulan dari dalil istidlal teh.
mengambil kesimpulan dari dalil. Ulangi dehnya bisa tadi salah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i fikih yang bersifat cabang dari dalil-dalil yang terperinci Quran dan hadis dengan menyimpulkan dalil-dalil tersebut. Contohna aqimus sholah, dirikanlah sholat. Non fikihna sholat wajib, tak itu. Itu fikihna. Dina Qur'ana mual ayat Al-Quran as-sholatu wajibun, mual ayat sholat itu wajib nggak akan ada, Bu. Dina Quran mual ayat sholat wajib nggak akan ada. Apal di mana wajib dina fikih bil istidlal tadi dengan menjimpulkan dalil. Ibu maca ayat wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka timbullah kaidah fikih al-asru fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu adalah wajib. Nah, gitu. Jadi timbul kaidah. Jadi para ulama menyimpulkan ini wajib bukan karena konteks ayat dan hadisnya kalimat wajib. Kadang-kadang nggak ada kalimat wajib dalam konteks ayat yang hadisnya. Tahu dari mana? Dari fikih itu. Nah, gitu, Bu. Tidak semuanya dalil itu jelas. Tak kudu aya fikih. Orang lawan tuh bisa belajar, tidak belajar fikih susah. Mata ilmunya nanti ilmu usul fikih. Dulu nuju di pasanen diajarkeun nanwe kaidah-kaidahna. Al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil nahyi lil tahrim. Itu al-aslu baqu makana ala makana, al-umuru bima qasidia diapakeun. Kumaha praktekna, kumaha contoh kasusna. Nah itu teh kudu belajar. Nggak bisa dipelajari kecuali liman faqihu fiddin. Teh orang kadang-kadang maca hadis tapi teu paham fikihna, bahaya gitu. Salah kesimpulan gitu. Jadi yang salah kesimpulan gitu salah amal, karena salah kesimpulan jadi salah naon? Salah dina praktek atuh. Anta kudu paham gimana fikihnya, di kamana alur pemahaman. Kumpulkanlah hadis dari Qur'ana, kumpulkanlah hadisna, hijikeun diracik dengan ilmu kaidah, lihat sisi bahasana, lihat sisi ilmu tata bahasa, ilmu tafsirna, ilmu hadisna, baru dikesimpulkan ieu teh hukumna anu. Teh panjang. Kemudian lamun hukum-hukum yang zaman Nabi tidak ada, teh berat. Ustaz kumaha hukumna bayi tabung teh? Zaman Nabi teh ya bayi tabung. Itu tuh panjang kisahna teh. Tak ketong ngagampangkeun tugas para ulama teh nyimpulkeun hiji keterangan teh milarina dalilna. Tak teh Bu, suatu ilmu yang sangat luar biasa. Padahal benar kata hadis. Kalau tidak ada orang yang belajar Al-Qur'an, belajar fikih, belajar ilmu agama, nanti suatu saat kamu akan temukan dua orang yang berselisih. Lalu kamu tidak akan ada yang bisa mendamaikannya. Mungkin bakal datang suatu hari nanti urusan agama teh ono bisa mereskeun. Bakal parasea. Ayeuna we aya kene ustad ruban parasea. Ya, babuari soai masih kene parasea. Nah, eta teh bener-bener. Aya ustad tapi kadang-kadang ustadna masantren teu belajar bahasa Arab teu ustad. Tapi lamun dai mah boleh, siapapun harus jadi dai. Ya, menyampaikan, menyeru, kita dai. Tapi kalau untuk menyimpulkan satu kesimpulan dalam satu pertanyaan, tong saenakna bahaya. Salah ucapan ke umat salah. Entar kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya baca dulu. Tuh, baca dulu, nembe dijawab. Lamun salah, nembe disimpulkan. Ya, katanya perlu dengan pembahasan fikih yang lebih dalam. Mata siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan fahamkan agama. Beda. Ibu-ibu 50 tahun karek apa? Oh, ustaz geuningan nya eta teh kitu manawi teh. Ibu-ibu kan ibu doa iftitah teh wajah tu teh teh sapoto. Can tamat. Selama 50 tahun maca doa iftitah sapoto. Wajah tu teh panjang.
Tapi karena ibu tiba heula nu ngajarkeun sampai wa ana minal muslimin, sakit we terus. Para aku Nabi diberikan pilihan, kalau kamu tidak bisa yang panjang, pilih nu pendek. Aya nu pendek subhanaka Allahumma atau Allahumma ba'id baini. Du aya hideuy. Nu kabar teh wajah tuh bolak-balik tapi pendek sapotong. Mending anu pendek sempurna atau anu panjang sepotong? Tah, ku Nabi diberikan kemudahan. Terus 50 tahun karek nyari usah geningan. Nah, tak fakih lah eta. Paham tidak? Bobo di dege. Boboanya. Mata ibu sok pelajari nih hadisnya. Tak ieu kan buku mar lengkap. Nu yang lebih lengkap deui misalnya di hadis riwayat Bukhari, buka kitab Bukhari-na. Benar teh sakitu hadisna. Panjangnya kitab Bukhari-na mah. Gitu siga Allah magfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu itu hadisna naon? Panjang teh sampai waqihi min azabil qabri wa azabil jahannam wa dihul jannah. Panjang teh. Dan abi lamun doa salat mayit nyolat ke abi sok lami. Karena doanya nu panjang-panjang. Lebih meresap ya Allah. Jadi kalau permintaannya semakin banyak, berarti semakin banyak yang Allah yang kita pinta. Nah orang mah memahami sampai wawasi madkhalahu, walaupun sah, tapi nya dina urusan kitab salat mah anu wajib milih anu sempurna, anu panjang-panjang atau anu pendek tapi sempurna. Eta teh senabu tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang yufaqihu fiddin. Aku diajar teh eta. Ya, aya ibu di mengerti. Nya tiap gerhana teh tara salat gerhana. Memang sejak dulu dari orang tuanya gitu, lamun aya gerhana nyumput di hadapan risbang itu sampai kaina pemahaman eta teh melekat sampai sudah tua. Kobe tebu engke wengi gerhana. Nya usah gerhana teh emang orang kudu kumaha kitu. Astagfirullahaladzim kudu kumaha. Kudu sholat ibu 2 rakaat cabet teh gitunya umat 2 rakaat teh nya 1 rakaat teh 2 kali ruku karek tahu oh selama ini mah can pernah sholat gerhana nggak sekolot karek ngomong gitu can pernah sholat gerhana berarti kan masalah untung di orang masjid nang ngayakeun emang di daerah-daerah mah kadang-kadang nggak diayakeun karek eta apa nyumpu nakolan non segala ditakolan nah eta mah aya nama leuheung aya WA aya HP jadi lebih dulu pas zaman belum ada HP orang ibu teh karena itu ya eta bab soal gerhana aja masih banyak yang tidak tahu terus banyak lagi ilmu teh teh sana yufaqihu fiddin ya diajar apa esensi dari bacaan salat teh kadang-kadang kenapa kok salat tidak terasa gitu karena esensinya belum dapat ya Bu ya. Mata, nah tidak ada yang Allah kenai kebaikan kecuali orang yang dipahamkan agama. Karena kalau ada pilihan antara ilmu dunia yang mahal, pasti Allah akan pilihkan ilmu agama. Ya Bu ya. Mata di Al-Quran, innama yasallahu min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah, yang tingkat khosyahnya. Kata dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadil ulama, sungguh orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa ulama? Bukan ustaz, orang yang paham agama. Siapapun, badai ibu, badai tukang beca, pokoknya mau paham agama melahirkan rasa takut, itu adalah ulama. Itu kenapa? Karena punya ilmu jadi semakin tinggi rasa takutnya. Khosyah disertai dengan pengagungan, jadi beda. Takutnya dalam bahasa Arab ayat khauf, ayat khosyah. Kalau khauf mah takutnya karena takut biasa, tapi kalau khosyah mah takut disertai pengagungan. Ada pengagungan kepada Allah. Maka orang takut kepada singa tidak disebut khosyah, tapi disebutnya khauf, takut aja. Tapi kalau takut kepada Allah disebutnya khosyah. Ada pengagungan, ada ibadah dan memuji eta khosyah. Lamun urang sieun ke jelema eta mah khauf, takut tapi artinya. Tapi kalau takut kepada Allah itu khosyah. Kalau khosyah pasti khauf. Tapi lamun khauf belum tentu khosyah. Nah gitu. Sieun ku anjing eta mah khauf.
sieun ku cara beda mah khauf, tapi lamun sieun ku Allah tam khasyah. Maka innama yakhsha, orang yang memiliki rasa khasyah yang tinggi itu adalah para ulama. Kenapa orang tidak takut? Karena tidak berilmu, tingali ya, tidak tahu ilmunya. Kenapa orang berzina? Tidak tahu dia apa hukuman bagi yang berzina. Kenapa mabuk tak apalin, ilmu tak apalin ya umaha. Jadi namun ada orang yang tidak tahu, kita harus gimana kan? Kasih tahu, tong dicarekan. Orang pada gede aja harus nyarekan batur. Siapa orang itu tak apa suatu benar bagaimana? Tong dicarekan. Orang itu kenapa tidak berjilbab? Tidak tahu, kasih tahu penjelasan sampai ke detail. Belum bisa diterima hari, besok terangkan deh. Dengan cara yang bagaimanapun. Ini mau ujuk-ujuk, ayah nutup kerudung datang-datang. Neraka sih ya, nyeruas lah orang tujuan neraka. Tahu langsung gitu, kasih tahu dulu ilmu na bisa tak apalin, mana teh gitu teh. Bisa ilmunya belum sampai, bisa ayatnya can kabuka, hadisnya belum kabuka. Terangkan secara baik-baik, ini loh gini sayangku. Gitu tuh, ieu tong neraka sih ya, ngolah dewas. Bid'ah sih, dewas atau langsung jantungan. Kan? Ya, bukannya diterima ilmunya, malah sikapnya yang tidak diterima. Matak dengan cara baik, nih gini nih. Malapah gedang, cek istilah Inggris aja bu. Malapah, tuh langsung kesimpulan. Tak era, kadang-kadang, anu teh diajar langsung. Paling dapat ilmu baru, beda jeung batu langsung celebet, ruas teh. Matak tadi teh senabu, orang yang tidak tahu kasih tahu. Kalau orang itu bertanya gimana Pak, soalnya kadang-kadang suka salah terima. Naon teh? Suka salah terima. Kadang-kadang saya suka dia bertanya, soalnya kadang-kadang suka malah salah terima gitu. Ya salah terima itu mah masalah Allah. Sudah kan kita menjelaskan. Pernah sekali tak begitu, ya udah gitu. Iya, kalau sudah dikasih tahu dia nolak, lah besok kasih tahu di kan innama alaikal balag, tugasmu hanyalah menyampaikan. Sedangkan hidayah milik Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Innama alaikal balag, tugasmu hanyalah menyampaikan. Saat itu Nabi seberapa kali cerik di payunan Abu Thalib, ya pamanku ayolah masuk Islam. Nabi itu menangis sedih, pamannya yang suka membelanya ternyata kafir. Tapi kalau Allah kan tidak diberikan hidayah. Tapi tugas Nabi selesai, memberikan petunjuk, memberikan petunjuk. Tugasmu menyampaikan. Kalau kasih sekali nggak apa-apa. Apa? Kasih tahunya cuma sekali, soalnya kalau berulang-ulang malah nanti. Iya sudah, kalau saya kasih tahu. Ya bu ya, berarti kita sudah menyampaikan. Tapi kalau ke anak itu jangan pernah ada kata-kata nges ya mama mah capek boleh bejanita, eta dosa. Tapi kalau ke orang lain, kalau sudah disampaikan tapi kekepeteke ya sudah, kita berlepas diri. Gitu. Tapi kalau ke anak, ke incu, tidak ada kata capek sampai kita meninggal. Ya, jadi kita ketika hidup tidak didengarkan, tapi pas orang meninggal karek ingat, bahwa ingat si mama ngomong kieu. Tak karek sesadar-sadar mungkin setelah kita tidak ada, tak sok cing cerewet tidak arahkan dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu, nah, mungkin dia belum ada yang kasih tahu kayak tadi. Ya, ayah Ustad di stadio naroskeun, ibu-ibu Ustad bagaimana cara mandi junub yang benar sesuai Rasulullah. Ditaruh ku sada teh, ibu seberapa tahun? 50 tahun. Karek nanyakeun ayeuna geus kalau ka dicarekan eta nu nanyakeun. Terus itu dicarekan, terangkeun. Si orang ibu mas muda sebreji opat karek nanyakeun mandi junub sih. Enggak usah dicarekan. Mungkin dulu mah tidak tahu. Kadang-kadang yang dulunya benci, kalau sudah tahu jadi tidak benci. Ya. Saya teringat guru saya cerita dulu itu senabu, kalau ada yang sholatnya di sholat id ya, kalau ada yang sholat idnya di lapang atau di jalan itu disengserikan. Dulu dianggap nugelos na dulu teh. Kata guru saya, lamun sholatnya di lapang, sholat id sih gitu lah, sholat id di lapang. Dulu mah gitu. Ternyata sekarang mah justru
di lapang kan, dulu belum ada ilmunya gitu, beda ilmu nanti. Nah, kasih tahu. Tapi Ustaz ada juga yang sudah tahu ilmunya bahwa ampamanya wanita itu seluruh badannya itu orang, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi yang mereka itu hanya mengenakan jilbab itu hanya ke masjid untuk pengawasan itu. Tapi untuk ke depan umpamanya ada tukang dagang, tukang sayur, ya masih begitu. Mungkin. Tapi itu ya Hasil pengajian, maksudnya udah datang ilmunya. Iya. Kalau gitu berarti eta mah anjeunna belum Dapat hidayahnya belum sempurna. Taufik, hidayah taufiknya belum. Jadi hidayatul wizdan sudah dia dapatkan. Hidayatul ilmi sudah dia dapatkan. Hidayatul khawas, panca indera, dia melihat orang pakai kerudung sudah dapatkan. Tapi pas hidayatul taufik, dia belum bisa menerimanya selama 100%. Gitu. Kadang-kadang suka ada gini juga orang yang udah berhaji berkali-kali sekali itu kalau udah mas ngomong. Nah, haji oke angre sih haji muhyiddin mah. Gitu ya. Terus di surah At-Taubah 122. Wa makana mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Tong sadayana perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dengan ilmu agama tersebut apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi kata Allah, kenapa jangan semua pergi ke medan perang? Harus ada sekelompok yang ditugaskan memperdalam agama. Agar apa? Mereka bisa memperingatkan kaum yang kalau sudah pergi. So, ibu sekarang di wilayahnya ada ilmu banyak, hadiri karena baheula keur orang hese. Karena baheula teu leutik henteunya teu masantren. Ayeuna we mumpung rezekina ayeuna meureun tong menyesal yang udah-udah ya, motos mah atos we. Tong kieu ustad abdi teh nya mun ti baheula diajar jeung ustad mah ti ibu ngorakeun nya ibu ngorakeun abdi can lahir gitu. Gitu kan? Sudahlah Bu. Mungkin isinya sekarang ada ayeuna apa ngapalkeun hiji leungit 8 kenal naon nya ayeuna geus sekolah teh nya ngapalkeun hiji leungit 8 terangkeun ieu nu baheula hilape eta emang risiko dan rezekinya hari ini. Mungkin Allah merezekikannya sekarang. Ibu itu rezeki bukannya harta. Tapi saya katakan ibu jangan sampai terulang kata-kata ibu itu oleh anak cucu ibu. Kita anak cucu ibu ngomong gitu ke abi deh. Pak Ustaz mun teu baheula belajar agama teh, nanti teu baheula ka mana we emak tengah bejaan. Nya. Udah mah kata-kata menyesali dulu tidak banyak belajar agama teh jangan terulang oleh anak cucu ibu. Sok mumpung banyak sekolah ke madrasah banyak, pesantren itu di dieu. Ya. Di mana di sekolahan agama seueur, rumah tahfidz seueur. Tuh, ayeuna tinggal naon kaloyo. Tapi anggar orang tua tuh merhatikan ada bab naon? Bab ilmu dunia. Tinggal kumon didaftarkeun. Bahasa Inggris, les biola, les sagala, les renang. Sampai ka aya pas ngaji, neng capek, nya sok stres tengah sok kita sabeus lah. Isuk dewe ngaji mah. Usah doge nyari beuteung. Tuh, geus udah ka usah nyari beuteung. Usah doge moal hadir hujan. Geus kitu. Nya eta teh aya urusan dunia mah diperhatikeun, dianterkeun sakolana oge, dibekalan. Di dagoan. Ayo ngaji kitu nya. Cuy, baik budakna ngaji teh apalin budakna ngaji ka mana? Siga hayam. Dipenta iuran madrasah teh si ustad teh ikhlas ngajar. Astagfirullahaladzim. Ari bahasa Inggris mayor wah berjuta-juta. Ai ngaji perage ibu 100.000 si ustad teh ikhlas
Tah iya Bu, ayo urusan akhirat mah Bu, kadang-kadang sih kudu make bab ikhlas wae. Emangnya anak pamajikan guru-guru madrasah di paraban kukul wallahu ahad. Ku ina atau ina anggar ku beas. Ki anggar. Ustaz juga manusia. Aya seueur ya Bu. Abi seueur nguping kisah madrasah banyak gulung tikar. Deres Bu. Karena abi teh dulu termasuk pengurus forum silaturahmi asatid diniyah. Wah keliling Bu. Nah masjid ieu teh pengajian. Guruna cenah. Nah betaya guruna baheula guruna teh ngora keneh sakola mahasiswa keneh. Saprak nikah eureun. Nah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Teh teh bahaya Bu. Nya nah bet eureun nya bayaran 5.000 perak indungna masih keneh nang. Masih keneh nolak. Pilage 5.000 perak baheula kapungkur. Eta Bu, kadang-kadang perhatiannya kurang. Ari di akhirat hayang ke surga dengan sebab doa anaknya. Ari impian yang boga anak soleh ngawalkeun duit hese. Ari meuli baso wae sakali 20.000 teh baso satu dus. Ya, ari yang soleh hese. Sok korbankeun demi kepentingan anak. Da eta teh aset kita masa depan. Jeung urang nyiarkeun dakwah. Ya, syiar dakwah ya madrasah teh kudu terus ada. Ya Bu, udah digratisin masih kena hese kadang-kadang. Karena ini tidak ada dukungan orang tua kadang-kadang. Karena perebut jeung rintangan dakwah apa HP, TV, udah weh. Kalau nanti suatu saat anak kita menjadi anak yang tidak soleh, itu bukan salah siapa-siapa, itu kita sendiri. Kenapa tidak disiapkan sejak kecil? Didikan itu bukan dadakan Bu. Nah, pilihlah tontonan yang jadi tuntunan. Nah, nanti orang tua itu yang merhatikan, kayak sekolah karek nyesal. Padahal kata Yusuf Qaradawi, mendidikan agama kepada anak itu seperti memperbaiki pohon. Apabila pohon itu masih kecil, kamu lihat pohonnya bengkok masih kecil, kamu luruskan itu gampang. Tapi kalau pohon itu sudah besar, bengkok, itu sangat berat, lebih berat daripada memikul gunung. Itu kata Yusuf Qaradawi, seorang ulama dari Mesir. Lebih berat daripada memikul gunung. Cok ayeuna ieu. Masjid caket, madrasah caket, rumah tafiq cok ngaus-ngauskeun. Senang ya. Jadi bahaya kita kapayeuna mah. Ya Bu, saya berapa kali buka klinik Iqra. Nyuruh pemuda bikin klinik Iqra. Nu diajar teh geus karolo nutus nya dewasa karek diajar Iqra teu naon. Di dia gitu sepuh aya nu ka bumi bolak-balik belajar Iqra. Tapi anak bisa baca Quran. Ibu, ku santri diajar teh. Belum bisa baca Quran sama sekali. Ku santri seorang hiji sok ibu-ibu imah Bu. Belajar Iqra. Anak harus bisa baca Quran. Belum bisa baca Iqra, belum bisa baca Quran sama sekali. Anak harus bisa baca Quran. Jadi itu karek nu hiji. Nah, mungkin terhalang oleh mau lah, oleh apalah, bisa kaburu mau. Nah, mumpung ibu yang kesempatan sok, iya, anak, karena kalau masih kecil masih itu lebih mudah menyerap daripada kalau sudah dewasa. Bukan barho, ubar, poho. Kalau masih kecil mah gampang ingat hese, poho. Lamun tos sudah muda juga ibu mah hese ingat, gampang. Gitu ya Bu. Jadi ini nama ican tamat ya masih panjang kisah itu karek prolog gitu teh tentang bab ilmu agama teh. Jadi minggu depan kita bahas tentang keutamaan-keutamaannya. Inti nama Bu, tidak ada ilmu yang lebih baik daripada ilmu agama yang bisa menyelamatkan di dunia dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang faqih dalam ilmu agama. Demikian dapat sampaikan. Setelah kita lanjutkan Senin depan tetap dalam hadis yang sama dan gelombang yang sama. Demikian, mohon maaf dari kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.